Halo teman-teman semuanya, bagi kita yang masih berjuang untuk membuat suatu karya atau suatu hal yang bisa berimpact di masa depan atau di masa sekarang ini, dan juga bisa berimpact atau menginspirasi banyak orang, aku persembahkan buku The Practice karya Seth Godin. Buku ini banyak sekali membuka pandangan aku tentang bagaimana cara membuat suatu karya atau suatu seni yang bisa memuaskan diri kita sendiri ataupun bisa menginspirasi atau bisa membagi kepada orang lain. Buku ini juga lah yang membuat aku untuk bisa mengupload video di YouTube channel aku ini seminggu sekali. Pada video ini aku mau membagikan 5 pelajaran yang aku dapatkan dari buku The Practice karya Seth Godin. Sesuai dengan judulnya yaitu The Practice atau latihan. Dalam buku ini kita ditekankan atau diajarkan untuk bisa latihan setiap saat, karena dari latihan yang kita buat kita bisa menghasilkan suatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena tanpa practice atau latihan kita tidak akan bisa membuat suatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan dari practice yang kita sering lakukan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk bisa tampil kepada orang yang lebih luas. Karena akumulasi dari latihan yang kita sering lakukan, dan itu akan menjadi jam terbang kita, yang mana jam terbang kita sudah menjadi lebih lama daripada kita yang sebelumnya. Contohnya ketika kita ingin menjadi MC dengan baik untuk membawakan suatu acara, pastinya teman-teman akan lebih percaya diri kalau teman-teman sering latihan dan melakukan pengoreksian jika teman-teman ada melakukan kesalahan. Contoh lainnya, ketika kita ingin menulis suatu tulisan yang bagus, pastinya kita harus latihan setiap harinya, yang mana tulisan yang sekarang bisa lebih baik daripada tulisan yang kemarin. Aku juga menerapkan praktis ini untuk aku membuat video di YouTube channel aku ini, yang mana aku mengusahakan untuk bisa membuat video lebih baik daripada video sebelumnya. Hal-hal yang aku perhatikan adalah mulai dari memperbaiki pengucapan, hasil video, audio, hasil editing, dan masih banyak lagi. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan cara praktis atau latihan setiap harinya atau setiap waktu yang telah kita tentukan. Bagi teman-teman yang tidak tahu imposter syndrome adalah perasaan yang mana kita tidak layak untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat ini, atau kita tidak pantas untuk melakukan atau mendapatkan hal itu. Dalam buku The Practice, imposter syndrome itu tidak bisa kita hindarkan, karena kepercayaan kita atau confident kita pada awal untuk membuat hal tersebut itu belum terbangun. Dan cara untuk menghadapinya adalah dengan cara melakukan hal-hal yang produktif atau hal yang kita suka untuk menurunkan kadar imposter syndrome pada diri kita sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, imposter syndrome kita akan menurun dan kepercayaan diri kita akan terbangun, dan imposter syndrome pada diri kita akan menghilang dengan sendirinya. Dan memang untuk menghilangkan imposter syndrome itu membutuhkan waktu yang begitu lama, karena kita harus melewati proses-proses yang panjang untuk menurunkan atau menghilangkan imposter syndrome tersebut. Yang terpenting untuk menghilangkan imposter syndrome itu adalah dengan cara memulai apa yang kalian ingin mulai. Dan dalam buku ini, alternatif untuk menghilangkan imposter syndrome adalah mempercayakan proses dan melakukan hal yang kita lakukan itu dengan niat yang baik dan menerima setiap hasil yang kita dapatkan, mau itu jelek ataupun bagus. Bagi kita yang sering menerima bantuan terhadap orang lain dan kemudian kita itu merasa seperti berhutang sama orang tersebut karena apa yang ia telah berikan kepada kita, dan juga ketika kita melakukan suatu hal kepada orang lain dan kita berharap bahwa orang ini akan membalas jasa kita di masa depan, dan semua itu disebut dengan merasa berhutang. Merasa berhutang dalam buku The Practice itu sangat tidak baik, karena merasa berhutang ini menghancurkan kemampuan kita atau capability kita untuk melakukan suatu hal yang baik, dan juga menghindari diri kita dari hubungan dengan orang yang lebih baik, karena kita selalu mengharapkan jaminan terhadap orang lain yang telah kita bantu. Merasa berhutang bisa menjadi toksik atau racun dalam hubungan kita dengan orang lain, dan cara untuk mengatasinya adalah dengan cara menolaknya dan melakukan suatu hal yang baik dan tulus terhadap orang lain. Bagi kita yang meragukan dan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita kerjakan, jika demikian, it's okay. Jika merasa ragu untuk pertama kali memulainya dan akan merasa tidak nyaman ketika kita sedang melakukannya, dan semua itu akan menjadi proses dari perjalanan kita atau journey kita untuk menjalani suatu hal yang kita lakukan. Latihan yang konsisten dan niat yang baik itu adalah cara untuk bisa menurunkan rasa khawatir dan rasa ketidaknyamanan yang sedang kita hadapi. Dan pada buku The Practice itu sebenarnya kita selalu membuat ketidaknyamanan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang sedang kita lakukan pertama kalinya, dan itu sebenarnya tidak apa-apa. Aku juga di sini merecord video aku dan mengupload videonya ke YouTube. Itu sebenarnya aku sedang membuat hal yang tidak nyaman untuk diri aku sendiri, karena aku sebelumnya jarang sekali untuk membuat video dengan menggunakan kamera seperti ini. Tapi karena kita bisa sama-sama untuk percaya sama proses, dan ketika kita melakukannya dengan konsisten, rasa ketidaknyamanan ini atau rasa khawatir ini akan menurun dengan sendirinya. Aku dulu ketika ingin memulai untuk membuat sebuah video, selalu mempunyai pemikiran seperti ini. Mau membuat video tapi nunggu mood aja lah. Harus punya kamera dulu, harus punya lighting bagus supaya videonya jadi lebih baik, idenya harus menarik, dan masih banyak lagi. Yang mana ujung-ujungnya kita itu sebenarnya menunda untuk melakukan hal tersebut, dan kita tidak take action dalam melakukan apa yang kita ingin lakukan. Dan ini juga
juga menjadi jebakan buat aku sendiri, yang mana aku menunda-nunda untuk membuat video, yang mana video ini gak ada yang tahu ini bagus atau enggak. Tapi pemikiran aku itu harus membuat video ini menjadi lebih sempurna, gak boleh ada yang cacat dan lain sebagainya, dan itu sangat tidak baik untuk kita yang baru memulai atau kita ingin memulai suatu hal secara perlahan atau pelan-pelan. Sebenarnya kita tidak apa-apa untuk punya pemikiran menjadi perfeksionis atau sempurna, tapi kita harus tahu batasan terbaik kita itu sampai mana, karena ujung-ujungnya latihan dan konsisten yang terus kita lakukan itu akan membawakan kita pada hal yang sempurna. Bahkan kalau menurut kita ini udah sempurna, di masa depan hal yang kita lihat sekarang ini mungkin itu akan menjadi sebuah hal yang buruk, karena kita sudah membuat hal yang lebih baik lagi setiap saatnya. Dan untuk kita yang sering menunda suatu hal dan kita menunggu waktu yang sempurna untuk melakukan hal tersebut, aku menyarankan lakukan sekarang walaupun hasilnya kurang memuaskan untuk diri kita sendiri. Karena semua orang yang kita tonton di YouTube, yang mana video-video mereka ini bagus, kemudian para penulis yang bisa masuk bestseller, orang-orang yang jago public speaking, pasti dulunya ketika awal-awal terjun ke bidang tersebut berawal dari ketidaksempurnaan dan banyak sekali melakukan kesalahan. Itu adalah 5 poin pembelajaran yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua dari buku The Practice karya Seth Godin. Sebenarnya masih banyak lagi pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan dari buku The Practice karya Seth Godin ini, dan aku sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman semua yang ingin memulai suatu hal atau yang sudah memulai suatu hal tersebut, kemudian memperhatikan satu persatu pelajaran yang didapatkan dari buku ini dan dari video ini. Cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairul Abdan, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.